Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa sayyidina nabiyina syafi'ina wa qurratina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in thumma ahli masyayikh wa naqsyabudi wa khusus awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sayyidina Syekh Abdul Qasim Al-Ghazali sayyidina Syekh Utsman sayyidina Syekh Ahmad As-Sukri radhiyallahu anhum wa usulun furihim usulun ruhi ma'rifat Syekh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'ari wa usulun ruhi abaina wa mutina masyayikhina wa akhirin tulabina wa husan ila ruhi wa husan nama yasan la syifa suri wa furim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina qurratina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi wa bil ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi yasir wa 'ain ya karim wa anta fatna bi rahmatika arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulima annahu la yakfi al-murida ba'da talqin ayyahdura itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini selesai ya. Fa'ulima mengkoden werui apa annahu sak temene kelakuan iku la yakfi. Iku la yakfi ora cukup. Al-murida ing murid baca talqine ing dalam sakwise talqin apa ayah dura yen to hadir sapa murid ma'al fuqara sumertane pira-pira guru mursyid majlis zikri ing majlis zikir sobahan ing dalam waktu isuk wa masaanan waktu sore faqat hale boko wa kama alaihi wa kamalan alaihi lan kaya oleh ing atase iku tetep ing atase annahu la yakfi ila akhirih aunuhu annahu la yakfi ila akhirih qalibul muridina utawi lumrahe pira-pira murid fi hadhi zaman ing dalam ikilah zaman fa in sak temene kelakuan iku hukmu samrati dzalika dzikir hukume buahe mengkono-mengkono dzikir kaman kaya wong yak turu kang netesaken sapa man ala nawati ing atase benih ala nawati ing atase benih kotrotan ing sak tetes maan ing banyu awalan hari ing dalam kawitane rino wa kotrotan lan sak tetes maan ing banyu akhirahu ing dalam akhire nahar ma'ata khululi syamsi sumertane nyela-nyelani ini srengenge warihilan angin bainahuma ing dalam antarane nahar lan akhiruhu. Saya mana dulu ya. Wa mithlu dzalik utawi sepadane mengkono-mengkono ayah duro ma'al fuqara majlis dzikir subahan wa masaan ayah duro wa mislu dalek utawi sepadane mengkono-mengkono ayah duro iku la yurwa ora den dialiri loh dialiri air iku la yurwa ora den aliri apa ardun nawati tanai
Apa ardun nawati tanai benih? Apa benih bahasa Jawane? Ayo apa benih itu? Wiji. Apa ardun nawati tanai wiji? Bal rubama balik terkadang bal rubama lam yahsul. Bal rubama lam yasil. Balik terkadang ora hasil ora tumeka ilanawati maring wiji minhu saking emak minhu saking ardinawah apa tarawatun sak tarawah fayatulu mongko dadi suwi apa zamanu fatahihi kebukae mongsone kebukae murid mongso kebukae murid warubama lan terkadang warubama mata lan terkadang mati sapa murid walam yaftah lan ora kebuka alaihi ing atase murid apa bisain kelawan suwiji-wiji apa bisain kelawan suwiji-wiji warubama lama lan terkadang nyalahaken warubama lama lan terkadang nyalahaken sapa al muridu murid apa hadzal murid ikilah murid sapa hadzal murid ikilah murid asyikha ing syekh ala talqini ing atase talqine syekh wa qala lan ngucap sapa murid walau fi nafsin lan senajan ing dalam atine murid ngucap ing apa ing makanali hajatun bihadza talqin makana subhanallah makana li hajatun bihadza talqin makana ora ono iku li kaduwe ingsun apa hajatun kebutuhan apa hajatun kebutuhan bihadza talqini kelawan ikilah talqin li'annahu kuna sak temene kelakuan iku lam yahsul ora hasil bihi kelawan talqin apa faidatun faidah wa ghabalan ilang anu saking murid apa wadhifatu syekh naudzubillah ya wa ghabalan ilang anu saking murid apa wadhifatu syekh wadhifai syekh inama mana inama huwa ya inama huwa angin pastine utawi talqin iku ghurusun nawati nyirami wiji-wijian nyirami wiji wa alal murid lan iku tetap ing atase murid kasratu dzikir utawi ngakehaken dzikir wal a'malu lan pira-pira a'mal al murdiyatu kang den ridhoni summa in abta'a nuli lamun apa ya maksudnya lambat itu apa alon itu pelan tapi lambat itu yes terserah lelet summa in abta'a lamun lambat apa fathul murid kebukae murid fadzalika mutai mengkono in abdoa iku ila Allah maring Gusti Allah la ila syekh ora maring syekh fa hukmu hadzal murid mongko utawi hukume ikilah murid al baridi boleh jadi al baridu boleh al baridi kalau al baridu berarti mensifati
mubtada'nya keseluruhannya itu. Kalau al-baridi berarti cuma mensifati apa? Muridnya saja. Al-baridi kang adem, al-baridil himati kang adem himae, kang adem cita-citane, iku ka hukmul of nun namanya ya, of nun iku ka hukmil putni, kaya hukume kapas. Alladzi yakdahu kang madai fi ing dalam kotan apa azinatu kayu, mananya pancing itu azinat itu mananya kayu kang pucuke ana genine. Fa ing kana mongko lamun ana apa alqatnu iku jafan garing, alako mongko gantung fihi ing dalem sebentar, fihi ing dalem zinat apa alqabasu murupe geni. Wa ila lamun ora jafa tofi'a mongko mur apa ya, padam itu bahasa Jawa apa? Padam mana padam kita aja. Padam apa kulo kobasin saben-saben murupe geni. Nazala kang tumurun apa apa kobas kulo kobas fi ing dalam azinat min syururin nari saking saking bahayane geni. Fafham monggo paham sira. Saya terangkan dulu. Ketika seorang murid ya, ada orang telah dibaiat, telah ditalkin ya, ada orang ditalkin. Jadi ketika orang itu sudah dibaiat oleh mursyidnya, sudah ditalkin, itu otomatis sah menjadi apa? Murid, itu ya. Nah, kemudian kalau sudah ditalkin itu nggak bisa, nggak boleh kemudian wiridannya itu dibuat dolenan, atau wiridannya itu amalan daripada guru mursyidnya itu dibuat sak penake dhewe ngerjaknone. Lek karep dikerjakno, nek ora karep nah gak dikerjakno, nek karep diwaca, nek ora karep diwaca. Misalkan subuh, pada subuh ya, subuh kan awalnya ngantuk setelah sholat, duh malas wiridan lah ya, tiba-tiba enggak baca wiridan pas 165 misal gitu, nanti duhur semangat baca lagi wiridan yang 165 itu loh, sama dikir sirinya. Asar capek sholat asar toh orang wiridan. Nah, nggak boleh kayak gitu. Kalau orang sudah berbaiat itu ya harus konsisten, harus istiqomah. Nah, karena baiat itu adalah sebuah janji, yang mana janji itu mestinya apa? Ya, janji setia itu berarti harus apa? Ditepati. Lo keliru nanti kalau ada orang sudah berbaiat tapi apa? Kemudian ngamalno amaliyai sampai naik dewe. Makanya kan kalau di jenengan pernah lihat dawu-dawunya ya itu, kalau di video-video itu ceramahnya beliau kadang kan duko. Ketika ada murid apa? Ngamalno amaliyah thariqah tapi sampai naik dewe. Itu ususi Mas baiat tapi nggak pernah ususi. Itu piye ngono iku? Nah, misalkan nggak sempat khususi di pondok misalkan taruhlah, itu ya nyari tempat khususi lain. Ya sekiranya seminggu tetap apa? Satu kali. Ada sebagian jamaah ini ya, kadang kalau nggak sempat khususi di sini, khususi di Baitur Rahman itu ya. Baitur Rahman ya, ada ya Baitur Rahman. Ada Baitur Rahman. Semoga
Kalau dulu posisinya di Al Mabrur, sekarang posisinya di WTC. Al Mabrur itu mana? Oh, tadi sama. Sekalian nyambang. Enggak paham, Bang. Atau nah itu apa namanya, yang penting apa, tetap seminggu sekali khususnya. Gitu ya. Nah, maka wajib, berkewajiban dan ngamalkannya nggak boleh sampai neneknya sendiri. Nggak boleh misalkan wiridannya cuman pagi sama sore itu diambil gitu ya, padahal kewajibannya apa, 5 waktu. Diambil cuma subuh sama asar toh. Itu kata Imam Sya'roni kayak orang nyirami apa, punya benih apa, benih padi, disirami hanya di waktu pagi dan waktu sore saja. Kira-kira dan di tengah-tengah antara pagi dan sore ini ada apa, angin, ada teriknya sinar matahari. Kira-kira benih padi yang demikian saja hanya disirami pada subuh dengan pada asar, kira-kira jadi padi apa tidak, tumbuh apa tidak? Nggak bisa. Padahal kalau orang menanam padi itu airnya harus menggenang terus kan. Nah, harus menggenang terus. Artinya apa? Dalam amal, dalam zikirnya itu harus apa? Continue terus, jalan terus. Sehingga tidak seperti laksana apa namanya? Laksana orang menanam padi, benih padi hanya disirami waktu pagi dan waktu sore. Jadi apa enggak? Enggak jadi. Apa cobaan nanam padi kemudian airnya apa? Airnya enggak menggenang. Gur dileni gur waktu isuk besok sore tok. Lak garing bakale. Jangankan tumbuh apa? Tumbuh wine, cari orang Jawa wine, ngerti wine? Wine lho, jadi wong desa-desa ngerti ya. Anak apa? Padi lho, padi nek sing cilik-cilik paling ditandur-tandur iku lho. Iki jenenge wine. Jangankan tumbuh apa namanya? Tunas lah kalau kelapa itu ya. Jangankan sampai tumbuh tunasnya. Sama sing anak pramuka tahu tunas. Apa muncul iki lho. Nah, jangankan tumbuh tunasnya. Belum apa-apa pasti sudah garing. Misalnya sampai nyebar padi, kemudian di apa namanya disiram kok nggak digenangi air, bisa hidup? Nggak bisa. Harus dengan apa, yang basah. Artinya itu mengabarkan wiridannya itu apa, terus menerus. Makanya ya itu kan sering mengajari zikir itu dibuat cemilan. Cemilan itu sekali atau berkali-kali. Jadi zikir itu jangan dibuat kayak makan besar, kayak makan berat. Makan berat kan hanya cuma pagi, siang, malam. Tapi kalau bisa zikir itu kayak cemilan. Cemilan itu bi, sama delok apa jenenge? Delok bal. Itu bi. Orang kerasa kan sak toples. Entah ya. Selama durasi berapa jam itu, ya toh? Atau yang suka apa namanya? Suka nonton film. Ya toh? Nah, itu kalau mau beli apa biasanya brondong. Cara mau coba brondong, popcorn. Cara mau coba apa? Brondong. Tahu ada sama di Indonesia. Ya, sebagai brondong. Ya, itu kan enggak cemilan kan, sedikit-sedikit tapi apa? Terus kan sama misalkan makan kuaci. Makan kuaci itu apakah kemudian sama dikumpul kayak kemudian jadi satu kayak gini dipuluk? Enggak kan, makannya apa? Satu-satu tapi terus kan. Nah, dikira itu dibuat kayak gitu. Nah, makanya ya itu kan ngajari zikir apa? Ketika keluar nafas, tarik, jadi dalam keseharian itu kayak gitu, menang. Ketika nafas keluar, tarik, dalam hati terusan gitu ya. Nah, itulah yang menjadikan cepatnya kebukanya hati seorang murid. Nah, kalau kadang itu, kalau seorang murid itu kemudian nggak mengestukan terhadap amaliyahnya guru, bisa saja dia malah ingkar dengan amaliyahnya guru. Lapo sih aku melok-melok wiridan ini barang ini orang-orang faedai. Mulai kayak gitu. Cuman menghabiskan waktu. Apa sih karena prospeknya nggak ada kemajuan sama sekali. Bukan karena wiridannya, tapi karena apa? Karena kelakuan dirinya sendiri itu. Yang nggak mau konsisten dengan apa? Dengan wiridannya, amaliyahnya sosok guru. Betapa banyak orang yang kemudian penyaksian barokahnya amalnya ya Hadratus Syekh,
barokahnya amalannya guru, kemudian saya merasakan begini itu tidak sedikit daripada jamaahnya beliau itu. Karena apa? Sebabnya apa? Konsisten, tekun estu terhadap amaliannya. Saya itu nggak bisa, saya bisa begini barokahnya beliau dan seterusnya. Tapi banyak juga kemudian apa? Orang itu yang sudah thariqah justru malah merasakan ini ngapain sih kayak gini ya. Bisa jadi kayak gitu. Karena apa? Salahnya dia sendiri, bukan salah gurunya, tapi salahnya apa? Dianya sendiri tidak apa? Tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan amaliyahnya, sehingga tidak apa namanya sih, sulit sekali untuk mendapatkan terbukanya hati. Justru malah ingkar nanti. Nah, kayak gitu ya. Tsumma idza talaqona. Tsumma idza talaqona nalikane nalkin. Tulak kona gitu aja ya. Tulak kona nalikane den talkin sapa al muridu murid. Wa hasalan hasil minhu saking talkin apa maksiatun maksiat au su'u adabin utawa su'ul adab eleke tata krama fal wajibu mengko utawi kang wajib alaihi ing atase murid apa i'adatu talqini baleni talqin iya khruja supaya metu apa asyaitonu syaiton min madinati jasati saking wilayah jasate murid wa qalbihi lan atine murid idit talqinu krana utawi talqin. Tahu talqin ya? Talqin itu baiat. Iku yakhruju ngetokaken atau yukhriju ngetokaken. Dimasukkan wazan apa? Ala yang berfaedah apa? Litak dia memutaatikan fiil lazim. Kalau kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Gitu ya. Karuma mulia, kalau akroma memuliakan. Akhraja yukhriju, iku yukhriju ngetokaken apa talqin asyaitana ing syaiton. Wa su'al adabila su'al adab yadkhulu kang manjing apa syaiton atau su'al adab hu ing murid. Ketika misalkan ada orang sudah berbaiat, tapi setelah berbaiat dia terperosok kepada kemaksiatan, atau dia berbuat su'ul adab, entah su'ul adab pada temannya, orang lain maupun gurunya, maka wajib bagi murid yang demikian tadi, yang apa namanya melakukan maksiat setelah bertalqin, wajib mengulangi, memperbarui talqinnya lagi. Selagi apa masih ada guru mursyidnya, memperbarui apa talqinnya lagi. Misalkan sudah minggu ini ditalqin, tiba-tiba di pertengahan bulan kecelakaan, berbuat yang tidak baik. Ketika ada majelis lagi, sosok murid ini wajib apa? Baiat lagi, memperbarui baiatnya. Karena apa? Karena kata Imam Sya'roni, supaya mengeluarkan setan daripada jasadnya dan juga hatinya. Talqin itu setan berbuat maksiat itu berarti dirasuki setan. Sedangkan talqin itu dalam rangka mengeluarkan setannya itu tadi. Kayak misalnya ibarat wong kesurupan itu apa di ruqyah iki lah, ya. Spesialisnya apa? Nah. Jadi kayak ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau orang sudah berditalqin kemudian di tengah-tengah kok dia maksiat, maka apa? Berbaiat lagi, wajib berbaiat lagi. Supaya apa? Setan-setan yang merasuki dirinya itu dikeluarkan sama guru mursyidnya. Wasami'na lan krungu sapa ingsun Sayyidi Muhammad Asyanawi yaqulu hale ngendika sapa Muhammad Asyanawi, hukmul murid utawi hukume murid idza waqa'a nalikane tumiba sapa murid visuin adabi adabin dalam olone tata krama badha talqine ing dalam sawise talqin iku ka hukmil habati kaya hukume wiji ida susat nalikane den ingu apa habah wadzabat lan mecah apa habah wastahalat lan manggon apa habah ila tabil udhurati
maring lae apa ya, udhura itu mana asalnya itu kotorannya hewan itu apa, kotoran hewan. Udhura itu ya, udhura itu nggak nyateles, pokoknya kotoran ya, entah menungso mbuh apa namanya, mbuh hewan. Ila tabil kudurati maring TA1. Fala yurja, kode rahasia itu. Fala yurja mengora bisa dan Arab minha saking habbah ba'da dzalika ing dalam sakwise mengkono ida susat wadabat wastahalat apa inbatun nyukulaken wala khuruja wala khuruju warokin lan ora metune godhong fadlan apa maneh ala samrati ing atase buah bal tatlafu balik rusak apa tilkal habah mengkono wiji alati badruha alati badaro kang wis nandur ha ing habah sapa asyekhu syekh bil kulliyati kelawan sekabehane wa hadzal amru utawi ikilah perkara iku kot kasura teman-teman akeh fi muridi hadzal zaman ing dalam pira-pira murid ikilah zaman. Asalnya apa? Muridina hadzal zaman, karena diidhofakan nunnya dihilangkan. Muridi hadzal zaman, pira-pira murid ikilah zaman. Wa ma minhum lan ora ana iku saking muridi hadzal zaman ahadun utawi wong suci yujadidu kang nganyar-nganyari sapa murid ahadun sapa ahad atalqina ing talqin ala syekhihi ing atase gurune murid atau ing atase gurune ahad fa'adamu mongko padha kelangan sapa murid hadi zaman an-naf'a ing kemanfaatan wasoru lan padha dadi sapa murid hadi zaman iku adsadan pira-pira jasad bila arwahin kelawan tanpa pira-pira roh karena kaya sak temene murid hada zaman iku khosabun kayu musannadatun kang den sandaraken fala haula wala quwata illa billah fala haula mongko ora ana daya sumingkir saking maksiat iku maujud fala haula mongko ora ana daya sumingkir saking maksiat iku maujud. Kalau di tafsirannya ya, la haula itu mana asalnya tidak ada daya, tapi ditafsiri tidak ada daya menghindar dari maksiat. Wala kuwatalan orang kekuatan nglakoni taat iku maujud. La kuwata itu maknanya apa? Tidak ada kekuatan sebetulnya. Kemudian ditafsiri wala kuwatalan orang kekuatan nglakoni taat iku maujud illa billahi angin kelawan Allah al-ali kang maha luhur al-azim kang agung. Tidak bisa dibaca la haula wala quwata, bisa dibaca la haulun wala quwatun, bisa dibaca la haula wala quwatun, bisa dibaca la haulun wala quwata, bisa dibaca la haulun wala quwatun. Ada berapa wajah itu? Nah, dibuka lagi itu bab apa? La nafili jinsi. Kalau la diulang-ulang bisa dibaca, bisa diamalkan, bisa tidak diamalkan. Tadi maksudnya gimana? Imam Asy'arani beliau mendengar dari Sayyidi Muhammad An-Nasyawi Asyanawi. Ketika ada seorang murid ya sudah di PA jadi muridin, kemudian dia kok setelah di PA itu kok suul adab. Nah, itu laksana ada benih ditanam di teletong, bukan ditanam tapi di mana? Ditanam di teletong atau TA1 tadi ya, ditanam di TA1, maka benih ini tidak bisa diharapkan tumbuhnya. Sama bisa nandur apa jagung, kalau dikasih pupuk karuan, kalau dikasih pupuk tambah subur, tapi nandurnya itu di mana? Di teletong, kira-kira bisa hidup enggak?
nggak bisa. Nah ini ibaratnya kayak gitu, murid sudah dibaiat. Jadi kan baiat itu laksana menanam benih kan, sebagaimana keterangan kemarin. Jadi kalau orang dibaiat itu laksana ditanami benih oleh guru mursyidnya. Nah benih ditanam itu kan mestinya kan dipupuk, disirami, dirawat dengan apa? Zikir, gitu. Gambarannya kayak gitu, sehingga tumbuh dan berbuah. Nah, itu talqin. Talqin itu laksana, talqin itu laksana menanam yang kemudian tanaman itu dirawatnya dengan air ya. Air itu ibaratnya zikirnya itu tadi, sehingga tumbuh, berkembang besar, kemudian berbuah. Kok ada orang sudah berbaiat tapi justru malah sering melakukan negatif, juga sul adab, itu laksana menanam benih ya. Baiat itu menanam benih, kemudian benih itu tapi ditanami di kotoran-kotoran itu tadi, kira-kira bisa tumbuh apa tidak? Ya nggak bisa tumbuh. Jangankan sampai buahnya, tumbuh saja tidak. Nah itu ibaratnya sosok murid sudah berbaiat tapi tetap melaksanakan hal-hal yang negatif. Tidak, hasil talqilnya, hasil torikohnya, hasil berbaiatnya tidak menghasilkan apa-apa, alias apa? Nol, gitu ya. Ya mestinya kalau sudah berbaiat itu berusaha untuk tidak melaksanakan hal-hal yang negatif atau tidak suul ada. Kemudian disambi dengan apa? Memperbanyak zikir. Itu yang gambaran yang pertama, menanam kemudian dirawat sehingga tumbuh berbuah. Nah itu kayak gitu. Lah kata Imam Sa'roni kan tadi diterangkan di awal, kalau misalkan murid itu sudah berbaiat kemudian berbuat maksiat atau suul adab, mestinya wajib apa? Berbaiat lagi. Tapi kata Imam Sa'roni, pada zamannya Imam Sa'roni hal yang demikian ini tidak dikerjakan. Bayangkan zamannya Imam Sa'roni saja tidak dikerjakan, apalagi zaman kita gitu loh. Berarti banyak murid ini tidak sesuai dengan apa? Tuntunan. Pada zamannya beliau loh dulu loh. Zaman yang bisa dikatakan zamannya banyak orang-orang yang soleh-soleh gitu ya. Sekarang banyak orang yang toleh-toleh. Loh iya saya tuh. Lawan katanya soleh itu apa? Toleh. Tolaha. Lawan katanya apa? Soleh. Makanya istilah tolah-toleh ya bener bisa nih. Saya kira bahasa tolah-toleh itu mengadopsi dari bahasa Arab itu tadi ya. Kalau soleh kan lurus ya. Kalau mau sing jelalatan, tolah-toleh. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi zamannya Imam Sa'roni saja banyak yang tidak dikerjakan untuk memperbarui baiat itu tadi. Apalagi di zaman yang semakin akhir ini. Makanya banyak kok murid-muridnya beliau itu yang sudah berbaiat, namun ketika diadakan baiat lagi tetap ikut berbaiat. Memperbarui baiat itu boleh, bagus, malah dianjurkan, gitu ya. Nah kalau orang yang demikian baiat kemudian kok nggak mau berbaiat, kemudian sering melakukan hal yang negatif, itu ya sangat minim sekali, bahkan tidak ada kemanfaatannya daripada proses baiat itu tadi. Wa amma samratu talqini, anapun utawi buai talqin al khossati kang khusus, aladhi huwa kang utawi talqin khossoh iku talqinu suluk. Talqin suluk ba'da dukhuli ing dalam sakwise mlebu fi silsilatil qaum ing dalam mata rantene kaum. Fasuratuhu, kita katakan ya, fasuratuhu mongko utawi gambarane talqinu suluk, ana syekho sak temene syekh iku ya tawajjahu ngadep sapa syekh ilallahi maring Allah Ta'ala wa yufrihulan ngesoaken sapa syekh alal muridi ing atase murid min qaulihi saking ucapane syekh. Ini sudah bukan lagi membahas masalah talqin sebagai murid ya, ini adalah membahas tentang estafet jadi mursyid.
Jadi kalau biasa itu namanya apa? Talqin diangkat sebagai murid. Ini adalah proses pengangkatan menjadi mursyid malahan ini. Lebih mengarah ke situ. Jadi mursyid penerus gitu loh. Min qauli qul ngucap sira la ilaha illallah. Jami'u ma utawi sakabehane perkara. Posama kang bagi sapa syekh lahu maring murid ala ulumi syariah ing atase pira-pira ulum syariah al-mutahharati kang den suciaken al-mutahhirati kang suci gitu aja al-mutahhirati kang suci falayah taju iku falayah taju mongko ora butuh sapa murid badha hadza talqin ing dalam sakwise ikhlas talqin ila mutalaatil kitab. Ini lebih bahas kemudian orang yang salah paham juga terhadap thariqah ini. Badha hadza talqin ing dalam sakwise ikhlas talqin ila mutalaati kitabin maring mutalaah kitab min kutubi syariah saking pira-pira kitab syariah hatta yamuta sehingga mati sapa murid. Saya terangkan nanti. Waqat kana lan terkadang waqat kana teman-teman ono sapa Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini termasuk tokoh besarnya tasawuf ya. Waqat kana teman-teman ono sapa Syekh Abdul Qasim Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Iku yaqulu ngendika sapa Abdul Qasim Al-Baghdadi, lama lakonani ing dalam semangsane nalkin ni ing ingsun sapa syekhi guru ingsun rupane Sari Sakoti. Jadi Syekh Sari Sakoti itu gurunya siapa? Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi mulia murid yang terkenal namanya Al-Hallaj, Asyara Husainul Hallaj itu loh. Itu muridnya siapa? Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi itu. Syekh Al-Hallaj itu mirip kisahnya dengan kisahnya Siti Jenar. Mirip kisahnya Siti Jenar. Afrogo, iku ngesok iku afrogo. Maaf, mana sisik ulangi. Lama lakonani. Ing dalam semangsane nalkin ingsun sapa syekh guru ingsun Asare Sakoti rupane Sare Sakoti rahimallahu taala anhu. Afrogo hale ngesokaken sapa Syekh Syariah Sakoti fi jami'i ma ing dalam sakabehane perkara kana kang ono apa mak iku ing dawuh ing dalam sandinge Syariah Sakoti min ulumi syariah ing dalam pira-pira ulum syariah wa kana lan ono sapa Syariah Sakoti iku yaqulu ngendika sapa Syariah Sakoti manazala ora tumurun minas sama'i sanging langit apa ilmu wa ja'ala lan dadekaken sapa al-haqqu Allah maha hak taala lil khalqi maring makhluk ilaihi maring ilmun apane sabilan dalane ila wa ja'ala angin dadekaken sapa Allah li maring ingsun fi ing dalam ilmun hadzon ing bagian wa nasiban lan ya bagian wa kana lan ana sapa Syariah Sakoti iku yaqulu ngendika sapa Syariah Sakoti yahtaju butuh sapa man wong tasaddara kang muncul sapa man li akhdil uhudi maring ngalap pira-pira janji wa talqini dzikri lan talqin dzikir wa irsyadil muridin lan bimbing pira-pira murid apa ayakuna yen to ana sapa man yatasaddara sapa man iku mutabakhiron nyegoro dari kata-kata barun maknanya apa? Laut, bahasa Jawanya apa? Segoro. Mutabahir itu orang yang ilmunya meluas laksana apa? Laksana laut, mutabahir. Jadi kayak Hadratus itu termasuk apa? Mutabahir. Jadi kalau orang itu seorang santri, seorang pelajar itu kalau belajar itu sampai apa? Mutabahir itu ya, sampai ilmunya laksana apa? Lautan. Fi ilmi syariat yang dalam ilmu syariat li anna lahu krana sak temen iku tetep kaduwe eman fi kulli harakatin ing dalam saben-saben gerakan mizanan iku fi li anna krana sak li anna lahu krana sak temene iku tetep kaduwe eman ya tasaddara fi kulli harakatin ing dalam saben-saben gerak
mizanan ono timbangan syar'iyyan kang bangsa syariat. Saya sampaikan, ini yang banyak disalahpahami oleh orang-orang, yang kemudian orang-orang itu mengaku-ngaku sudah usul, sudah jadi wali, kemudian tidak lagi mengerjakan syariat. Jadi gini, ilmu tasawuf, ilmu thariqah itu dilandasi dari syariat. Syariat tidak boleh digugurkan. Lagi, syariat tidak boleh digugurkan, atau tanda kutip biar mudah, hukum-hukum fikih tidak bisa dihilangkan. Meskipun toh orang itu mengaku sudah jadi wali, tetap harus apa? Mengerjakan syariat. Syariat agama itu harus dikerjakan. Ini yang kemudian dijadikan dalih oleh orang-orang yang mengakunya wali kemudian tidak lagi mengerjakan syariat. Misalkan saya itu sudah iling Allah, maka tidak perlu untuk sholat. Nah ini namanya menggugurkan syariat. Ini banyak, termasuk yang viral kemarin Gufron, saya sampaikan. Itu termasuk contoh yang menggugurkan syariat. Mengaku-ngaku jadi apa? Wali kan? Dia ngaku sudah usul kan? Usul kehadiran Allah, kemudian sudah nggak lagi perlu apa? Sholat. Nggak perlu, di dalam statementnya itu bilang kayak gitu, nggak perlu lagi sholat. Buat apa sholat kalau tidak tidak bisa ingat? Berarti kan tujuannya itu yang penting ingat. Kalau sudah ingat berarti sudah tidak lagi wajib sholat. Nah ini yang kemudian disalahpahami oleh orang. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku katanya sudah usul itu sudah sampai pada Allah ya, sudah sampai makom kewalian, kemudian tidak lagi perlu sholat, maka caplah orang itu dia adalah pendusta, pembohong itu. Karena pondasi daripada kewalian itu pasti tidak bakal menggugurkan syariat. Saman pernah Hadratus saya kemudian di dalam satunya kalian sudah masuk thariqah, nggak perlu lagi sholat. Ada gitu? Nggak ada. Malah justru Hadratus saya masuk al-fitrah wajib jamaah. Itu. Jadi sedangkan mungkin belum menyaksikan banyak di luar itu aliran-aliran itu kemudian mengaku-ngaku orang sudah berthariqah, sudah usul, sudah jadi wali, kemudian tidak lagi sholat. Itu adalah fantasi atau godaannya setan. Kan di mana bab 4 akhir itu Kanjeng saya kan digoda kan sama setan. Malam ini, mulai detik ini, apapun yang aku haramkan, setan mengaku jadi Tuhan kan, apa-apa yang aku haramkan halal bagimu. Nah, itu. Nah, apakah kemudian Kanjeng saya percaya? Tidak. Kalau sampai Kanjeng saya ikut percaya, berarti Kanjeng saya menggugurkan syariat. Mau zina terserah, mau minum-minuman terserah, mau nggak sholat terserah. Kalau Kanjeng saya mengikuti atas bujuan itu, sama juga Kanjeng saya apa? Meninggalkan, menggugurkan syariat. Nyatanya kan tidak, gitu? Karena itu menunjukkan bahwa seorang wali itu tidak menggugurkan syariat. Nah ini yang kemudian aliran-aliran yang sesat kayak supaya sebut ya kayak makoli itu kemudian dimasukkan, dipercayai oleh orang-orang Wahabi yang kemudian untuk menghantam orang-orang berthariqah. Ngapain sudah berthariqah? Kalau berthariqah jadi wali, kemudian dihujat yang thariqahnya. Korbannya siapa? Orang yang berthariqah kan, yang benar-benar berthariqah kan korbannya kan. Jadi gini, kayak misalkan thariqah itu tidak ada namanya menggugurkan syariat. Meskipun toh orang sudah mencapai dari taraf kewalian, orang ini tidak sampai menggugurkan syariat, tetap melakukan syariat. Ketika Ramadan ya berpuasa, ketika wayahnya sholat ya sholat, wayahnya zakat ya zakat, seterusnya. Pokoknya amal-amalan syariat itu dilaksanakan, tidak digugurkan sama sekali. Namun ada orang-orang mengaku-ngaku, mengklaim dirinya jadi wali, yang kemudian
menganggap kalau sudah jadi wali tidak perlu lagi menggunakan syariat. Kan tingkatan itu ada 3. Ada syariat, paling bawah syariat itu thariqah, ada hakikat. Kalau sudah hakikat maka nggak perlu lagi syariat. Itu keliru kayak gitu tuh, itu salah. Itu adalah pendapatnya orang yang salah, itu yang kayak gitu tuh. Nah, contoh misalkan ada sebagian orang mengaku aku sudah mencapai makom hakikat, ya tadi ya, tingkatan 3 itu ya, syariat, thariqah, hakikat. Nah ya, kalau sudah sampai tiba thariqah, hakikat, tidak lagi mengerjakan syariat. Itu kan orang-orang yang ngaco sebetulnya itu. Nah, kemudian karena kadung viral didengar oleh kelompok sebelah, kayak orang-orang Wahabi. Orang Wahabi mempercayai orang yang nyimpang ini loh. Oh, berarti orang dalam Islam, dalam apa? Ada aliran thariqah yang kalau sudah mencapai makom hakikat kemudian tidak lagi mengerjakan syariat. Nah, ini dipercayai sama Wahabi omongan ini. Yang kemudian dikritik, yang jadi korban siapa? Orang-orang yang benar-benar lurus dalam thariqah kan? Iya toh? Yang menjadi korban kan orang-orang yang benar-benar thariqah. Padahal gara-gara ada orang mengaku-ngaku berthariqah yang menggugurkan syariat itu tadi. Nah, ini yang terjadi. Jangan kalau misalnya buka apa namanya situsnya orang-orang Wahabi itu ya, kayak yang Indonesia itu kayak dulu kayak siapa? Firanda, Ustaz Firanda, siapa lagi? Abdul Qadir Yazid Jawas. Itu sering sekali mengkritik itu. Yang kasihan yang menjadi korban adalah orang-orang yang memang benar-benar lurus sesuai syariat ini. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, andai kan ada orang mengaku sudah mencapai makam hakikat dan kemudian ia mendakwa tidak lagi perlu bersyariat, ketahuilah orang yang demikian itu lebih baik berzina. Lebih baik orang yang berzina. Jangan disalahpahami. Saya ulangi statementnya. Jangan disalahpahami ya, dipahami betul. Kata Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalau ada orang mengaku sudah mencapai makom hakikat dan kemudian ia menggugurkan syariat, ketahuilah orang ini jauh lebih buruk daripada orang yang berzina. Lebih baik daripada orang berzina itu atau orang yang berzina lebih baik daripada orang ini. Awas, orang bukan berarti Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi melegalkan zina loh ya. Bukan berarti Syekh Junaid Al-Baghdadi melegalkan zina. Tapi yang dimaksud apa? Zina itu dosanya sampai menjadi kafir atau tidak? Nggak sampai kan, cuma dosa besar. Ya bukan cuma, mentok-mentok kan sampai dosa besar saja kan, tidak sampai orang itu murtad. Tapi kalau orang itu mengingkari sesuatu yang wajib, hukumnya apa? Murtad. Selamat buka di Selamat Taufik. Ada sesuatu yang hukumnya wajib, kemudian diingkari, maka pengingkaran itu menjadikan orang tersebut jadi statusnya murtad. Nah, misalkan ada orang, ada hukum dalam Islam sholat Jumat. Jumat itu wajib atau tidak? Wajib. Kemudian ada orang mau jalan gaya-gaya, apa sih Jumat itu gak ono, gak wajib. Orang yang demikian itu otomatis jadi apa? Murtad. Karena mengingkari kewajiban. Ya kayak tadi, nggak perlu sholat kalau sudah ingat pada Tuhan. Ini sama juga mengingkari kewajibannya sholat, sehingga orang yang demikian itu bisa dihukumi murtad atau tidak? Bisa dipahami nih. Nah, makanya kalau ada orang mengaku-ngaku sudah jadi wali kemudian menggugurkan syariat, ini bisa diklaim orang ini adalah orang yang beraliran sesat. Makanya biasanya nih daerah-daerah pelosok-pelosok itu masih banyak orang-orang Jawa-Jawa sing pelosok-pelosok itu banyak. Kejawen itu banyak gitu. Itu banyak. Sholatnya nggak kerentek dari ini. Pokoknya kerentek sholat dianggap sholat cek penae. Gitu ya. Waman, ini ya jangan disalahpahami ya. Bagaimanapun seseorang yang masuk thariqah jadi mursyid, bahkan ya pada tarafan mursyid itu tidak ada yang menggugurkan syariah, tidak ada. Bahkan beliau-beliau itu sudah ilmunya laksana lautan, laksana samudra dalam ilmu syariat. Waman utai sawang iku kola.
ngendika sapa man minal mutamasyikhina maring minal mutamasyikhina saking pira-pira wong kang merji-merji dadi syekh fi hadza zaman ing dalam ikilah zaman inna hadzal amro sak temen ikilah perkara iku laisa ora ana apa hadzal amro huwa ya hadzal amro ya iku bisyaratin kelawan syarat vital kini ing dalam talqin likauni krana anane hadzal amro huwa ya hadzal amro iku layak tiru ora kuwasa sapa apa alaihi ing atase hadzal amro kulna ngucap sapa kita lahu maring man qad nasibat teman-teman bangsa akan sapa asyakhul turu toriki pira-pira syekh tariqah minas salafi sang salaf ilal jahli maring bodoh wa hadza utawi iki iku yaqa utumibo apa hadza wa hadza utawi iki iku yaqa utumibo fihi ing dalem hadza sapa kasirun wong akeh miman saking wong baroza kang muncul sapa man limashi khihi maring kesyehane man bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak kaya kulo mengko ngucap sapa man an kuli syartin saking saben-saben syarat ro akang ningali sapa man hu ing kuli syartin fi maqamin saking maqam minal maqamati saking pira-pira maqamat hadza utawi iki iku laisa ora ana bahada iku bisyartin kelawan syarat khaufan krana wedi ayafdha ing yen to kebuka olone apa nafsuhu awake wong bainan nasi ing dalam antarane menungso walau anahu senajan sak temene man iku kana ana sapa man iku mutaadiban wong kang beradab lakola walau anahu lan lamun maaf ya bukan senajan lamun sak temene man lamun tetep sak temene man iku kana ana sapa man iku mutaadiban wong kang beradab lakola mongko yektine ngucap sapa man hadzal amru utawi iki perkara iku la naqdiru ora kuwasa sapa kita alaihi ing atase amr summa yatlubu nuli golek sapa lahu wadwe wong syekhon ing guru Buddha karena ora lahu kadue syekh li wasolah li yuwasila supaya nyampe akan sapa syekh hu ing man ilahi mare syarat kama daroja kaya oleh munggah alaihi ing atas sema sapa asal diguna pira-pira wong kang estu wallahu alam bisawab. Keterangannya sudah kayak tadi. Untuk ini selesai ya, alhamdulillah ya. Matematik ada berpikir kita sudah selesai. Berarti untuk mulai Jumat depan kita kembali lagi ke kitab Tanqihul Qaul ya, Tanqihul Qaul Al-Hasis. Sampai bapak apa terakhir itu? Saya masih ingat? Jumat. Ayo mbak, sampai bapak apa? Nanti saya kasih tahu ya. Biar mutolaah terlebih dahulu. Katanya Ustaz Sepuh ya, Hadratul Syekh itu kalau misalkan mau mau ngisi ngaji, beliau itu Hamin tiga hari menjelang ngisi kajiannya beliau itu sudah kayak nggak tenang gitu loh, kayak nggak tenang. Beliau itu rasanya bagaimana? Apa yang mau beliau sampaikan itu kira-kira bisa tembus dalam hatinya jamaah atau tidak? Beliau itu merasakannya gitu. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan saja, tapi beliau itu merasakan gini, yang dirasakan beliau itu kira-kira apa yang saya sampaikan kepada jamaah itu sampai atau tidak, sampai ke dalam hatinya atau tidak. Nah, makanya ini sebagai sebuah memang adab dari seorang mu'alim, pengajar itu kalau sebelum mengajar harus belajar terlebih dahulu gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala